Oke, halo adik-adik. Hari ini kita akan belajar SBD yang pertama, itu adalah pengenalan SBD. SBD itu kepanjangan dari Sistem Basis Data. Oke, nah yang menjadi pengantar kita, data itu adalah fakta mengenai objek atau orang dan lain-lain yang dinyatakan dengan suatu nilai atau angka atau karakter atau simbol. Jadi, data itu ada wujudnya berupa fakta. Nah, sementara informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah memiliki arti atau makna bagi penerimanya. Dalam era informasi, informasi menjadi sumber penting untuk melakukan pengambilan keputusan. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Nah, ada namanya hierarki data. Secara tradisional, data diorganisasikan ke dalam suatu hierarki yang terdiri atas elemen data, rekaman atau recap, dan berkas atau dikatakan namanya file. Nah, yang pertama itu adalah namanya elemen data. Elemen data itu adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit yang bermakna. Nah, contohnya pada data kepegawaian, elemen data berupa nama, ada alamat, ada kota, dan ada atribut lain yang menyangkut seorang pegawai. Jadi, contohnya nama itu tidak bisa lagi kita bagi karena sudah menjadi satu. Yang kedua, itu ada namanya rekaman atau namanya tuple atau baris. Rekaman itu adalah gabungan dari sejumlah elemen data yang saling terkait. Contohnya, nama, alamat, kota, dan tanggal seorang pegawai dapat dihimpun dalam sebuah namanya rekaman. Contohnya adalah biodata. Biodata itu isinya nanti ada nama, alamat, kota, atau namanya tanggal. Nah, yang ketiga itu ada namanya berkas atau tabel atau relasi. Berkas itu adalah himpunan dari seluruh rekaman yang bertipe sama. Nah, berkas dapat dikatakan sebagai kumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu objek. Contohnya adalah file kepegawaian. Di situ nanti ada banyak file-file yang berisi data tentang kepegawaian. Pengertian basis data. Nah, basis data adalah tempat berkumpulnya berbagai file data yang saling berkaitan dalam suatu media penyimpanan elektronik yang diorganisasikan untuk menghasilkan sebuah informasi. Contoh penerapan basis data ada di dunia pendidikan, perusahaan kredit mobil, perpustakaan di universitas ataupun di sekolah, ada sistem perbankan, toko buku online, dan ada banyak lagi. Nah, contoh perpustakaan di universitas atau di sekolah, sistem yang dipakai pada perpustakaan ini menggunakan sebuah basis data yang bisa dipakai oleh sejumlah komputer secara bersamaan, jadi tidak lagi menggunakan secara manual. Nah, sistem ini dikenal sebagai namanya sistem multi-user atau banyak pengguna dengan menggunakan teknologi jaringan komputer. Basis data diletakkan dalam suatu komputer yang bertindak sebagai server, dan data yang terkandung dalamnya dapat dipakai pada komputer lain. Jadi ada banyak komputer yang saling berhubungan untuk menghasilkan sebuah nama informasi. Ada lagi di dalam namanya sistem perbankan atau di dunia bank. Pada suatu bank menerapkan sistem online. Nasabah dapat menabung di cabang mana saja, di kota mana saja, dan mereka juga dapat menarik uang dari cabang mana saja karena sistem mereka itu adalah online atau sistem mereka itu saling terhubung. Nah, bank ini juga melayani yang namanya fasilitas ATM atau namanya automatic teller machine atau di bahasa Indonesia namanya anjungan tunai mandiri. Nah, sebuah mesin yang dapat mengeluarkan uang. Nah, nasabah tentu saja merasakan adanya kemudahan pada bank ini sehingga tidak mengherankan jika bank ini memiliki banyak nasabah. Toko buku online. Nah, Bookpool merupakan salah satu toko buku online yang bertebaran di internet. Nah, seseorang ingin mencari buku dengan topik tertentu dapat memanfaatkan komputer di rumah atau di kantor dengan mengakses homepage pada toko buku ini. Dan
segera memperoleh jawaban buku-buku yang sesuai dengan yang dicari. Makanya sekarang banyak buku-buku itu dalam bentuk elektronik, nggak lagi dalam bentuk namanya fisik. Ada operasi pada basis data. Nah, yang pertama itu adalah namanya menambahkan file baru ke sistem basis data. Ada lagi mengosongkan berkas, menyisipkan data ke suatu berkas, mengubah data yang ada pada suatu berkas, menghapus data pada suatu berkas, dan menyajikan suatu informasi yang diambil dari sejumlah berkas. Nah, sejarah kemunculan basis data. Menurut sejarah, sistem pemrosesan basis data itu terbentuk setelah masa sistem pemrosesan manual dan sistem pemrosesan secara berkas. Nah, sistem pemrosesan manual atau yang kita kenal itu masih menggunakan namanya kertas, merupakan bentuk pemrosesan data yang menggunakan tumpuk rekaman yang disimpan pada rak-rak kertas. Jadi kalau zaman dulu sebelum adanya komputer, orang menyimpan data itu masih menggunakan kertas di dalam map atau disimpan di lemari atau di folder-folder. Jadi pada saat dia mencari data, maka datanya harus dicari satu persatu dan itu agak sedikit lebih rumit. Nah, yang kedua ada namanya sistem pemrosesan berkas, merupakan bentuk pemrosesan data menggunakan komputer di mana sekelompok rekaman disimpan pada sejumlah file secara terpisah. Jadi kalau ini contohnya, kalau kita melakukan pencarian data, itu cukup gampang, tinggal kita ketik aja pencarian, maka data yang kita inginkan langsung muncul. Nah, sistem pemrosesan berkas itu memiliki kekurangan, contohnya adalah kemubaziran data. Yang kedua, keterbatasan berbagi data. Yang ketiga, ketidakkonsistenan dan kurangnya integritas. Yang keempat, ketidakluasan. Nah, apa maksud dari kemubaziran data? Ini artinya adalah terjadinya duplikasi data yang diakibatkan oleh karena sistem program aplikasi menggunakan data tersendiri. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan terdapat bagian personalia dan bagian pelatihan. Program aplikasi personalia dapat dipakai untuk mengarsipkan data pada para pegawai untuk kepentingan personalia. Sedangkan program aplikasi pelatihan dipakai untuk mencatat segala kepentingan menyangkut pelatihan. Jadi, ada file yang sama pada satu divisi. Itulah contohnya adalah kemubaziran data. Nah, data ya pada kedua program aplikasi tersebut seperti nomor pegawai, nama pegawai, dan bagian tempat kerja pegawai akan dicatat. Hal seperti inilah yang memungkinkan adanya namanya duplikasi data. Yang kedua, itu ada namanya ketidakkonsistenan data. Nah, diakibatkan oleh adanya perubahan terhadap data yang sama. Tetapi, tidak semuanya datanya itu diubah. Sebagai contoh, bila seorang telah pindah bagian, dan data tentang hal ini sudah dicatat oleh bagian personalia, tetapi tidak dicatat oleh bagian pelatihan. Maka penggunaan pada bagian pelatihan tetap menganggap bahwa orang tersebut belum pindah ke bagian. Atau dengan istilah kita sekarang namanya data tersebut tidak ter-up to date. Yang ketiga, ketidakluasan sistem. Pemrosesan berkas terletak pada pengembangan atau perubahan. Sebagai gambaran, sekiranya terdapat perubahan struktur pada berkas, misalnya sejumlah angka, suatu data yang mengatakan uang diperbesar, maka setiap program harus diubah. Dan yang terakhir, sistem pemrosesan basis data merupakan bentuk pemrosesan data yang menggunakan komputerisasi yang berbasis database. Sistem pemrosesan basis data dimasukkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pemrosesan berkas. Sistem seperti ini dikenal dengan namanya DBMS atau Database Management System. Evolusi teknologi basis data, ini kamu boleh baca. Pada tahun 1960-an, perkembangan basis data masih menggunakan sistem berkas, DBMS, dan layanan informasi secara online berbasis manajemen teks. Nah, pada tahun 70-an, penerapan sistem pakar pada sistem pendukung mengambil keputusan, nah basis datanya masih berorientasi objek. Kemudian pada 1980-an, sistem itu sudah menggunakan hypertext yang memungkinkan untuk melihat basis data secara acak
menurut suatu kata kunci, sebagaimana diterapkan pada internet. Dan yang terakhir pada tahun 90-an, sistem datanya sudah mulai cerdas. Nah, sistem data multimedia yang sudah mulai cerdas ini yang membuat kita mungkin sekarang tuh lebih maju untuk mencari data. Oke adik-adik, sekian pelajaran kita hari ini. Silakan kamu pelajari dan kamu catat. Salam sehat.